Rasa takut ya. Jadi tema khotbah kita pada saat ini adalah menang dari rasa takut. Jemaat Tuhan, kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dalam Nats Yesaya pasal 41, hanya satu ayat saja. Kita baca ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat 10. Tanpa mengundang rasa hormat, kita sama-sama bangkit berdiri. Apa sih kira-kira di dalam Yesaya 41 ini ayat 10 akan boleh menuntun kita langkah demi langkah ke depan. Yesaya pasal 41 10. Kita baca dengan lantang dan ini kita menjadi ikrar dalam hidup kita ketika kita mengalami kegoncangan hidup. Ya, ini kita sama-sama bacakan 2 3 ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau dibaca ayat ini mungkin ayat favorit atau ayat emas sering kali kita dengar, ya. Tetapi di sini saya akan membawa sebuah indikator, ya. Indikatornya apa? Yang pertama adalah siapapun saat ini banyak orang mengalami ketakutan, ya. Yang kalau kita lihat siapapun itu, baik orang percaya maupun tidak percaya, pasti. Kenapa? Karena kalau kita lihat hidup kita menghadapi kehidupan ini ada batas kemampuan kita. Yang kedua, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Orang yang mengalami ketakutan berat adalah orang yang senantiasa tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Yang ketiga, baik orang percaya maupun orang di luar sana, seringkali rasa ketakutan menguasai diri adalah dirongrong pada satu titik kehancuran. Kalau kita lihat satu definisi daripada rasa takut adalah aspek emosional. Sebagaimana tadi disampaikan Ibu Gembala, rasa ketika mau meninggalkan masa pensiun, ada rasa ya sedih, emosional seperti itu ya. Dimana aspek emosional terancam, ada putus asa, ya, dimana tidak memiliki rasa percaya diri, tidak memiliki masa depan. Nah, kalau kita lihat latar belakang daripada orang mengalami rasa ketakutan, kita akan sama-sama membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya. Kejadian pasal 3. Kita lihat di sini jemaat Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 10. Inilah dasar daripada pertama kali manusia memiliki rasa takut. Ya. Jadi kalau rasa takut itu semua profesi pun punya, ya. Baik itu dia presiden, baik itu seorang raja, baik itu seorang komandan, seorang prajurit, seorang guru, seorang suami, seorang istri, seorang pasangan hidup, seorang anak-anak terlebih ya. Ini ya salah satu dasar pertama kali sejarah manusia punya ketakutan. Kita harus tahu dalam Alkitab. Kejadian pasal 3 ayat 10. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Nah, sebelum kita mengurai daripada kitab surat Yesaya, di sini berbicara tentang awal dasarnya ketakutan. Kenapa muncul ketakutan? Kita tahu bahwa pada dasarnya kita punya hubungan. Kita sama-sama katakan kita punya hubungan. Kita punya hubungan. Pertanyaan, hubungan sama siapa? Tentunya adalah pertama punya hubungan dengan siapa, Kak Melisa? Hubungan dengan Tuhan yang menjadikan kita, yang menciptakan kita. Yang kedua, kita punya hubungan terhadap sesama seperti Adam dan Hawa. Siapa yang kita punya hubungan? Coba kita lihat kiri kanan kita. Inilah teman satu sama lain, kita punya teman hubungan. Hubungan dengan jemaat, hubungan suami istri kalau di rumah, hubungan dengan anak, dan banyak sekali hubungan terhadap pimpinan, terhadap bawahan dan segala macamnya. Tapi di sini kenapa mereka menjadi takut? Karena ada sebuah pelanggaran, karena ada sebuah kesalahan di mana tadinya layak menjadi tidak layak. Dan tentunya mereka mengikrarkan, manusia mengikrarkan, aku menjadi takut. Di balik ketakutan, tentunya orang berparadigma, berpikiran, pasti ada konsekuensinya. Dampak hubungan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan di dalam Roma 3:23, manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga rasa takut itu senantiasa jumlah kemuliaan kita sudah tidak ada lagi.
Rasa takut itu bahwa di dalam diri kita hanya lihat sisi kelemahan kita, sisi kekurangan kita. Oleh sebab itu kita akan berkata selalu di dalam keterbatasan, di dalam segala kekurangan kita. Bagaimana masa depan dengan hubungan kita dalam keluarga? Bagaimana hubungan masa depan setiap pekerjaan kita? Jadi kalau tadi Ibu Gembala bercerita hal-hal ketika menghadap pensiun, sudah dipersiapkan hati dari sebelumnya, pas di hari hanya tetap aja galau enggak? Rasa takut, rasa khawatir, dan rasa itu adalah sudah dimiliki manusia ketika berada di Taman Eden. Dan semua pun mengalami ketakutan itu. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Ada 3 hal yang kita hadapi dalam menghadapi ketakutan dalam Yesaya ini. Yang pertama, kita harus menghadapi hidup ini, harus mempercayai atau mengimani dalam penyertaan Tuhan. Tadi kembali kepada Yesaya tadi, ya, Yesaya pasal 41 ayat 10. Mengimani atau percaya dalam penyertaan Tuhan. Ketakutan Hawa dan Adam apa? Putusnya hubungan. Karena apa? Mereka sudah tidak layak. Aku tahu bahwa aku telanjang, aku tidak layak, aku udah kotor, aku sudah najis, tidak lagi layak memiliki hubungan dengan engkau. Aku takut. Nah, sebab itu menghadapi kita supaya tidak lagi malah ketakutan, kita harus apa? Memiliki untuk kepercayaan dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita sudah yakin dengan penyertaan Tuhan, ya, berarti kita sudah tahu bagaimana firman Tuhan menggiring kita kepada sebuah kebenaran. Bagaimana menyelesaikan segala ketakutan kita. Orang percaya, ya, orang yang percaya yang sudah mengikrarkan Tuhan Yesus ada di mana, Rafael? Dalam hati. Dari mana taunya? Jadi orang Kristen harus tahu kalau memposisikan Yesus di dalam hati. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika engkau membukakan suara dan mendengar suara dan engkau membukakan pintu, maka aku akan apa dikatakan di situ kata firman Allah? Aku akan masuk. Dan aku akan bersama-sama dengan engkau, sehidangan dengan engkau. Sehingga apa terjadi? Kita selalu percaya dan mengimani ada penyertaan Tuhan Allah Immanuel. Maka Yesus itu gelar Allah keilahiannya adalah Immanuel. Amin. Itu simbol daripada penyertaan Tuhan. Jadi Rafli mau turun dalam kerajaan maut pun namanya apa? Allah Immanuel ada dalam diri kita. Jadi dalam lembah kekelaman masuk pasal 23 dikatakan apa dalam Mazmur? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku kepadanya berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia apalagi? Menyegarkan jiwaku sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jangan takut, karena apa? Karena penyertaan Tuhan Allah Immanuel. Inilah yang terjadi dalam sejarah bangsa Israel, jemaat Tuhan. Ya. Jadi kalau udah punya hubungan, jangan memiliki ketakutan. Ketika bangsa Israel pada saat itu di bawah naungan keberadaan Nabi Yesaya, dia berkata kepada, karena kita tahu Israel ini sampai sekarang pun musuhnya banyak sekali ya. Ya Lea, banyak sekali musuh hingga pada saat ini wilayah-wilayah perbatasan Arab. Jadi ini bukan satu studi kasus yang baru, ini udah yang lama Rafli. Jadi zaman dulu banyak sekali musuh bangsa-bangsa Israel. Tuhan berkata, jangan engkau takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. 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 Karena apa? Banyak banget sekali musuh bangsa Israel yang ingin apa? Yang ingin meniadakan bangsa Israel di muka bumi ini. Kalau kita lihat sejarah bangsa Israel menjadi milik kepunyaan Allah, dan kita kaitkan dengan sejarah perjalanan hidup kita menjadi milik kepunyaan Allah, kira-kira enakan yang mana? Orang Israel apa orang percaya? Percaya. Kalau kita bilang orang percaya, karena bersyukurlah kita hidup di zaman ini. Kalau zaman dulu, di zaman Israel, bagaimana umat Tuhan ditindas, harus bagaimana kira-kira menghadapinya? Dilawan. Makanya dulu pertumpahan darah itu banyak. Kalau kita sekarang, bagaimana menghadapi musuh? Kembali mengasihi. Makanya hukum Taurat bunyinya apa, jemaat Tuhan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti
nyawa. Makanya zaman dulu dihalalkan untuk membunuh karena ada hukumnya pada saat itu. Bahkan Kain dan Habel terjadi pertumpahan darah enggak? Terjadi apa yang dilakukan? Pertikaian tersebut akhirnya orang-orang Israel selalu membawa korban bakaran, korban pertumpahan darah, korban pendamaian. Karena gigi ganti gigi tadi. Tetapi kita tidak lagi menggunakan penyertaan Tuhan itu dengan alasan apa? Dengan alasan perbuatan baik kita, tidak. Dengan amal kita dalam penyertaan Tuhan. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan tetap apa? Tetap nyata. Tetap nyata Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetap nyata. Jadi jangan pernah menciptakan hubungan dengan Tuhan itu main-main, Rafael. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali Allah tetap Allah. Jangan duakan dia dengan apapun. Ini hukum mati hukumnya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bangsa Israel sangat dididik, ya. Kalau di mata uang Amerika itu ada slogan Bitras apa ya? David As ya. David Trust in God gitu ya kan. Artinya apa? Harus menyatu dengan Tuhan. Mata uang aja bisa bercerita tentang bagaimana menyatu dengan uang. Hei, hidup kita jemaat Tuhan, apakah hidup kita bisa demikian? Kalau kenapa bangsa Amerika bisa kuat? Karena slogan itu yang memberkati mereka, amin. Dan itu datanya dari mana? Serta-merta datanya dari orang-orang Israel yang ada di sana, yang mengusulkan bagaimana penyertaan Tuhan itu dahsyat. Katakan penyertaan Tuhan itu dahsyat. Penyertaan Tuhan itu dahsyat. Jadi sedang yang kita mengalami ketakutan apa? Sakit penyakit kah? Jabatan di kegiatan kita kah? Profesi kita kah? Hubungan kita kah? Jangan takut. Saya selalu menghadapi anak di sekolah saya ngajar SD. Saya ngajar SD dari SMA turun ke SD. Tiba-tiba saya mengarorot. Tadi saya ngajar hanya menggunakan media gitu ya kan, media, ya teknologi, IT segala macamnya. Tiba ketemu anak, dicolek dikit sama temannya nangis. Kita untuk menenangkan itu perlu waktu. Kenapa nak? Kenapa sampai lecet? Gitu ya kan? Oh Tuhan, dan hati saya. Bagaimana pendekatan hubungan saya dengan anak? Kalau nggak kita dekati, apakah mereka mengenal kita? Tidak, jemaat Tuhan. Sehingga ketika saya pertama kali masuk, saya baru 7 bulan ya. Dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Baru 10 bulan saya di sana. Ketika 10 bulan saya ke sana datang, pagi-pagi anak-anak udah ngejar saya. Karena apa? Setiap kali anak-anak datang, kenapa rambutmu kurang rapi? Ya kan? Kenapa tampangmu bedaknya cengongan? Namanya SD, kadang-kadang sini bedaknya tebal, di mamanya di sini punya bedak, di sini liurnya masih ada. Wow, ini berarti udah dibedakin sebelum mandi. Saya kadang-kadang, nah kenapa sih di sini? Kerannya saya benerin dan segala macamnya. Akhirnya apa? Sekali saya lewat gitu ya, namanya guru baru ya. Langsung anaknya ada yang ngelendo di sini. Oh Tuhan, udah jalan apa ini ya? Saya bilang. Karena apa? Karena udah punya hubungan. Bisa nggak anak-anak dekat kepada kita kalau tanpa ada satu hubungan interaksi yang baik? Nggak bakal. Demikian juga suami istri. Demikian dia juga punya hubungan baru. Demikian juga para mahasiswa. Punya jalinan dengan dosen, punya jalinan suami istri, dengan orang tua. Harus berinteraksi hubungan dengan baik. Jangan berharap baik-baik saja. Bahkan dunia ini jangan berharap baik saja. Dunia ini sedang tidak baik. Karena apa? Komunikasi hubungannya sedang mengalami kekacauan. Bagaimana pemerintah dengan masyarakat, bagaimana keluarga dengan anak-anaknya, bagaimana semua keluarga satu kesatuan. Karena apa? Karena hubungannya tadi. Lalu Tuhan berkata kepada Yesaya, ingat apa? Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Musuhnya bahaya sekali. Udah kayak gitu musuhnya benar-benar pemakan darah semua, anarkis semua, bunuh-membunuh, tikai-mentikai. Dan itu kalau dihadapi, aku mengasihi engkau, digolok mati. Habislah tentara-tentara Israel. Tapi ingat, yang berperang justru ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Siapa yang berperang jemaat Tuhan? Allah itu yang berperang. Amin. Ketika mereka berkemah, Tuhan katakan, tunduk dikatakan seperti itu. Punya hubungan dengan Tuhan, berdoa. Tokohnya siapa? Ada Daniel. Ketika dia akan diruntuhkan di kerajaan Nebukadnezar pada saat itu, dia sujud di hadapan Tuhan sehari berapa kali jemaat Tuhan? 3 kali. Akhirnya diuji apa yang terjadi. Memang iya, Daniel ada yang tercerdas pada saat itu.
Padahal makanannya dia berkomitmen tidak makan makanan raja. Tapi karena apa? Dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia nggak takut walaupun dia minoritas. Dia nggak takut walaupun dia tampil berbeda jemaat Tuhan. Jadi kalau kita di dalam dunia kerja kita berbeda. Saya pada saat ketika saya baru di situ, ya terus terang aja, saya kira dalam hati saya udah pengalaman 24 tahun mengajar ya. Saya selalu merasa diri ditolak karena ya boleh dikatakan ya guru yang agak berbeda karena saya ngajar agama. Tapi saya katakan Tuhan, jikalau ketika saya pernah kebaktian, maaf ya, saya kebaktian ibaratnya nggak boleh harus ada suara ya Pak. Oh, terus saya bilang, anak-anakku silakan suaranya, kalau bisa bersuara bersuara. Tiba-tiba datang menghampiri saya di waktu itu, berhenti! Saya katakan, saya berhenti kalau Tuhan menghentikan saya. Akhirnya apa? Dia mau apa saya hadapi aja. Itu pengalaman saya pertama itu. Baru pindah ke tempat kedua di SMA, tadi ya SMP, yang kedua di SMA. Saya ditunjuk-tunjukin gitu. Tiba-tiba setelah ditunjukin saya akan jadi staf di dalam staf kesiswaan. Saya katakan Tuhan, apa yang kau mau Tuhan dalam hubunganku dengan Engkau Tuhan? Ketika Tuhan percayakan saya di tempat yang tidak nyaman buat saya percaya ada rencana Tuhan. Saya bekerja terus diangkat di kesiswaan. Tiba-tiba di sini diangkat lagi dipindahkan ke SD. Berhadapanlah dengan guru-guru yang wali kelasnya namanya guru SD itu sistem kerajaan. Rajanya wali kelas. Kita guru bidang studi, lihat siswanya nggak boleh macam-macam. Sendiri udah melototin saya, dipelototin banyak sekali, nggak ngerti bahasa arti pelototannya apa gitu ya kan. Ini mau diapain anak saya? Jadi maaf kata Bapak Ibu sekalian jemaat. Jadi banyak sekali akhirnya guru wali kelas ini kayak ketakutan kalau anak itu lebih dekat daripada wali kelasnya. Nah akhirnya saya katakan, Bu tenang aja Bu. Jadi setiap anak-anak konsultasi, ya puji Tuhan akhirnya saya diangkat pada saat kemarin hingga pada saat ini jadi ketua ramah anak jadinya saya. Komisi ramah anak ya Pak? Saya basicnya ramah anak, itu harus guru BK ya. Tapi ya udahlah, namanya juga saya dikasih tim, ini timnya Bapak. Ada yang jago IT, ada yang jago ngomong, ada yang jago menganalisis, dan saya jago untuk melihat doang. Ya, ketika presentasi di depan, wah shalom, assalamualaikum, salam dan segala macam. Saya menggunakan bahasa yang memang sebenarnya bahasa itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan saya memposisikan itu dengan rasa tanggung jawab. Dan akhirnya apa? Ada kepercayaan. Jadi jangan pernah takut. Pada proses tertentu Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Amin. Ketika kita punya hubungan, jangan takut apapun itu. Yesaya nggak bakal pernah takut hingga pada saat ini. Bangsa Israel nggak bakal pernah takut menghadapi tantangan sebesar apapun. Lihat saja dengan mata kepala kita sendiri, itu berapa ribu tahun, 6.000 tahun yang lalu, atau 3.000 atau 5.000 tahun yang lalu, hingga pada saat ini baru terjadi penyelesaian antara Amerika Serikat melawan Iran. Dari dulu memang ini negaranya, kerajaan dari zaman dulu memang sudah sudah saling bertikai dari zaman dulu. Raja Nebukadnezar, Raja Nimrodnya itu dengan orang-orang Israel udah sering. Jadi bukan sesuatu yang baru lagi. Dalam menyingkapi sebuah persoalan, masalah tersebut, jangan takut. Harus apa? Supaya kita senantiasa dalam mengingat penyertaan Tuhan. Ya, cuma Tuhan. Itu kalau kita lihat. Nah, kita lihat di dalam Mazmur pasal 56 ayat 4. Apa itu? Waktu aku takut, ya silakan boleh dibuka. Kita baca bersama-sama supaya kita mengikrarkan, mendeklarasikan rasa takut itu dikalahkan dengan diberikan kemenangan. Mazmur pasal 56 ayatnya yang keempat. Lihat di Mazmur pasal 56 ayat 4. 2, 3 ya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kira-kira studi kasusnya apa di jemaat Tuhan? Kehidupan seorang Daud, di mana ketika seorang Saul menjadi raja, yang menjadi bayang-bayangnya siapa jemaat Tuhan? Adalah Daud. Kalau Raja Saul dapat menaklukkan berapa bangsa? Beribu-ribu raksa, tetapi Daud mengalahkan laksa. Pertanyaannya, kenapa dia raja tapi ini bisa menjadi petarung yang hebat si Daud ini? Padahal dia selalu belajar apa? Belajar marpinahan, menggembalakan. Apa digembalakan? Domba yang penuh keterbatasan. Dia yang menjadi apa? Yang menjadi penghadang daripada serigala beruang untuk memangsa domba-dombanya. Di sini dia belajar bagaimana mengatasi kelemahan daripada domba-dombanya. Dia punya hubungan. Saya harus apa? Saya harus jaga, saya harus bentengi, sehingga jiwa pahlawannya apa? Terus menyala bangku gitu ya kan. Nah, Daud ini dari dulu udah ada slogan itu.
Rapli, menyala abangku kuliahnya harus selesai tepat waktu. Menyala Rafael kuliahnya selesai tepat waktu. Harus seperti itu. Daud juga demikian. Menyala. Semua harus menyala. Artinya berani melakukan yang terbaik karena menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan akhirnya apa? Akhirnya di situ ketika, tapi pun Daud punya rasa takut gak jemaat Tuhan? Punya rasa takut. Ini satu-satu sejarah di mana di bawahan daripada di kerajaan-kerajaan Israel itu kan ada wilayah-wilayah perbatasan ya. Pada saat itu si Daud ini dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh. Akhirnya apa? Larilah si Saul ini, si Daud ini. Ketika dia lari, dia lihat asistennya si Aska itu namanya. Dia lihat asisten daripada atasan bawahan-bawahan si Saul ini ada di situ. Pembesar lah seperti itu, gubernurnya. Pas dilihat, dia ketakutan, dia bersembunyi. Nah, ketika dia bersembunyi pada saat itu, lalu dia pura-pura gila, pengalihan situasi. Pura-pura gila itu kira-kira benar gak jemaat Tuhan? Gak benar. Jadi kalau takut akan Tuhan, jangan pura-pura gila. Lo gak percaya sama Tuhan Yesus siapa sih? Ya kan? Dan si Daud ini pernah melakukannya. Dia pura-pura gila apa yang dilakukan jemaat Tuhan. Coba kita sama-sama nanti lihat di Alkitab sendiri, nanti cari sendiri jemaat Tuhan, bagaimana Daud berpura-pura gila karena menghadapi dan dari kejaran Saul. Dia coret-coret pagar jemaat Tuhan. Lalu dia buat air liurnya jaga kayak orang autis gitu keluar gitu ya kan, cemong-cemong mukanya. Tiba-tiba apa? Ngapain kita ngangkat kayak gini? Waras juga kagak. Karena apa? Nggak yakin. Karena orang seperti nggak mungkin dalam penyertaan Tuhan. Makanya kita harus apa? Dalam penyertaan Tuhan penampilannya harus good looking juga. Janganlah menyembah Tuhan aneh gitu menurut saya. Makanya kalau ada di saya, berantakan, rapin bajumu. Menyembah Tuhan nggak boleh kayak gitu. Nah, harus kita persiapkan diri kita serapi dan sebaik mungkin. Yang terbaik untuk Tuhan. Memang benar. Mendatang kepada Tuhan itu memang nggak lihat penampilan. Kita setuju bersama bahwa menghadap Tuhan tidak melihat penampilan. Tetapi bagaimana diri kita memiliki hubungan. Orang ketemu sama pacar aja dulu kalau pengalaman gitu ya, harus diparfumi. Ya nggak diparfumi dulu. Saya menghadap mertua saya, Marga Hutapea, di situ ya, ke Tangerang gitu ya. Saya seorang guru yang datang lusuh, pulang lusuh. Dia kan udah rambut keriting kemana-mana. Rambutnya makanya saya usahakan untuk pendek supaya plontos gitu ya. Saya naik becak tuh ya. Kalau ngelamar ini, biasanya kalau di perumahan mewah itu harus bawa mobil ya. Saya bawa istri saya bilang, Dek, turunlah dulu kita, kemana? Itu kita cari warung, kayaknya udah agak asem deh nih badan saya. Paling seran nggak berapa gitu kan. Akhirnya pergi kita ke warung. Saya beli itu Gatsby, saya semprot sampai kaki-kaki saya, jangan sampai ada ini. Karena kalau tulang saya ini lewat, itu parfumnya 5 km pun kecium. Dibanding dengan parfum saya, mungkin dia 5 juta, saya 5.000 kali parfumnya itu. Saya lalu datang ke sini, orang sulam, udah kenceng aja, pelan-pelan. Orang sulam gitu, sampai gemeter aja gitu. Mau ngelamar gitu ya kan. Wah, datang ke sana, lalu saya duduk. Siapa kamu? Gitu. Aduh Tuhan, itulah walaupun gak tulang sejarah kandung gitu ya. Ini justru udah kayak nama juga pejabat pemerintah besar kayak Akbar Tanjung gitu ya kan. Datang dengan body kayak gue, bukan body bodyguard gitu. Tukang pukul ini. Nah, waktu saya duduk situ, saya ke bawah. Jangan di bawah, di atas. Karena orang saya kira kita harus balik, gak boleh kayak gitu. Sewajarnya menghadapi hubungan kita itu ya kita tuh setara. Kalau saya duduk di kursi, kamu duduk di kursi. Jangan kamu duduk di bawah, di atas. Akhirnya saya duduk di atas. Apa maksud tujuanmu katanya? Ini tulang. Saya kan lagi jalan sama anaknya tulang. Ini cerita jadi mengelamar ya. Ya jadi waktu saya sampaikan seperti ini, emang kalau bisa ngehidupin orang gitu. Aduh, gaji saya baru 250.000. Bisa beliin apa gitu ya tahun 2000 berapa gitu ya. 2021 gitu ya kan, 2002 ya 2002. Nah, sesudah itu saya katakan, bisa kalau ngasih apa? Saya percaya dalam ini nih jawabannya. Saya nggak takut karena jawaban saya dalam Tuhan. Ini istri saya. Karena Tuhan yang memelihara saya tulang. Walaupun pekerjaan saya guru, saya dulu guru ngajarnya 4-5 sekolah. Karena apa? Ada 3 swasta, ada 1 negeri. Jadi sekarang saya berada di negeri, nggak boleh ngajar kembali karena ada P3K. Dulu saya juga ngajar di IPK juga, tempat Ibu Gembala juga mengajar. Ya saya dalam posisi tertinggi sampai seterendah-rendahnya di bawah gue pun pernah mengalami seperti itu. Ngajar seperti itu, oh ya, yaudah kalau kayak gitu, iyalah. Tulang setujui. Yang penting kau yang beres kau ya. Ya tulang. Dia muka saya melihatnya kecil banget ini. Beres gak nanti pesta gitu ya kan. Nah itu salah pengalaman buat saya.
Ya jadi buat anak-anak kayak Rafli yang Rafael, ayo percaya diri sebagai anak laki-laki yang Tuhan pelihara, yang Tuhan senantiasa apa? Berikan keberanian karena apa? Kita punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, jangan harap deh lu bawa berapa M pun nama tulang itu kayaknya kalau kita nggak punya rasa hormat dan tunduk, nggak ada nilai harganya. Karena dia juga melihat apa? Harta yang lebih besar daripada kekayaan adalah etika, akhlaknya kita, karakternya kita, bagaimana kita menunjukkan sikap rasa sopan. Ya, tentu saya takut ketika mengetuk pertama. Ketukan pertama itu seperti berbisik, kenceng ngomong apanya gitu ya. Baru gedornya kenceng. Karena apa? Sudah dapat masukan dari anaknya. Harus kenceng, ya harus kenceng karena orang Batak harus kenceng. Saya juga sering bergaul sama orang Batak dan saya juga orang Batak harus seperti itu. Jadi ada satu keberanian ya, punya hubungan. Nah disitulah dikatakan bahwa akhirnya waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, jadi harus percaya kepada Tuhan. Jangan kita berhenti, takut menghadapi orang ke dukun, jangan. Atau hadir ke psikolog, gimana cara menghadapi mertua, calon mertua supaya tidak gemetar. Kita belajar, cari apa gitu ya, pelajar psikologi. Enggak, kita memang harus satu, kita memang harus mengikuti dan percaya dalam penyertaan Tuhan. Selanjutnya kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 10. Tapi ayat 10 sampai 15 kita baca di jemaat Tuhan. Satu pengalaman yang indah. 1 Samuel pasal 10. 1 Samuel pasal 1 Samuel 10 ayat 15, coba 15. Kayaknya saya ada yang ketertinggal deh ini ya. Maaf. Iya, yang ke 10 mana? Ayat 15. Ya 15, 2, 3 ya. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepadamu. Mungkin saya agak referensinya agak salah ini. Jadi ceritanya bahwa di dalam Mazmur ini dikatakan di dalam Daud tadi yang berpura-pura gila tadi itu ya, sebenarnya seperti itu hubungannya. Jadi ada sesuatu yang memang harus dibereskan dalam diri kita. Jadi jangan memperbesarkan situasi seperti Ibu Gembala bilang tadi bahwa wah saya dulunya terkenal dengan sesuatu yang ekstrim, yang tidak nyaman buat anak-anak karena saya galak. Tapi justru sebaliknya, Tuhan punya rencana di balik yang tidak maunya manusia, tapi ada maunya Tuhan, amin. Maunya Tuhan apa? Sekarang justru sekolah-sekolah pingin guru orang Batak itu banyak. Karena guru orang Batak itu pengen tegas dan disiplin, serta ketika mengajarnya rasionalisme. Nggak hanya ibaratnya anak, apalagi kurikulum 2013 ini mengerikan. Semua katanya anak naik, tetapi apa? Nggak bisa baca. Kalau kita lihat TikTok itu ya, keluhan orang tuh kita baca gini, malu saya jadi guru baca TikTok ini, kok siswa nggak apa? Tapi memang kenapa disatukan yang inklusi sama anak yang umum? Itu masalahnya. Jangan salahkan guru, kami dulu seringkali disalahkan orang jemaat Tuhan. Jadi kadang-kadang kita mau ngadu siapa, ya udahlah apa kata pemerintah itu yang kita ikutin. Intinya itu. Yang penting dia aman, nyaman di kelasnya kan, bisa dia bersosialisasi. Bahkan sampai makan pun karena program MBG kita tungguin, anak kita jam makan kita tinggalin. Punya anak pertama saya nggak pernah saya didik dia untuk makan pagi gini, saya suapin. Kalau sekarang anak-anak kita tungguin, kenapa nggak makan tempenya, kenapa nggak makan buahnya, kalau nggak dimakan kamu nggak boleh keluar dari ruangan. Iya Pak, gitu ya kan. Jadilah pentingnya kita untuk memiliki kemenangan, memiliki rasa menang dalam rasa ketakutan. Yang kedua adalah keyakinan pada memiliki keyakinan kepada Allah. Tadi di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Ya, kenapa jemaat Tuhan kita harus yakin kepada Allah, adanya kuasa Roh Kudus. Ya, kalau kita pahami dalam konsep perjanjian baru, dengan yang ada Roh Kudus itu apa tujuannya Bapak Ibu? Untuk mengajar, mendidik, menegur dan menyatakan kesalahan. Kita kalau dikoreksi orang, mudah nggak kita menerima koreksi dari orang jemaat Tuhan? Coba kita masing-masing yang punya pengalaman ketika dikoreksi orang yang kita hadapi, kira-kira kalau orang kamu Rafli gimana, Vi? Ketika kamu dikoreksi, tapi tinggal objektivitas koreksinya, kira-kira kamu respon seperti apa? Kemarin pas magang sering digituin. Dikit terus? Ya beberapa kali PNS itu bilang kalau kamu tuh harus aktif ini ya. Padahal sebenarnya salahnya di dia.
Dianya datang pas jam makan siang. Dan datang Kadang pagi. dari pagi kita udah kerja ke sana sini gitu. Jadi ya kalau kayak gitu sebenarnya ya jalanin aja lah, biarkan aja. Karena kan gak semua orang bisa melihat apa yang kita lakukan gitu. Ya, luar biasa. Berkata betul. Cara anak Tuhan itu kalau kita sudah semakin dengan firman Tuhan berbeda. Katakan berbeda. Anak Tuhan itu berbeda. Tidak lagi ketika dia memberikan teguran nggak langsung membalas kesalahan dengan intimidasi balik, menyalahkan kembali, tidak. Tetapi merefleksi diri, mengevaluasi diri. Oh iyalah, kalau saya ini adalah orang sedang lagi magang, dia adalah orangnya ini, sehendaknya secara etika kita merendah seperti itu. Nah ini bagaimana kita memiliki keyakinan kepada Allah. Adanya kuasa Roh Kudus yang mengedukasi kita rendah hati di hadapan Tuhan. Dikatakan di situ apa? Jangan kotak, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Roh Kudus itu Allah kita yang selalu mengingatkan kita. Jadilah orang yang bijak. Ketika kita seperti ini, jangan balas seperti itu. Makanya katakan firman Tuhan apa? Jikalau ada musuhmu memukul engkau, mau nampar engkau sebelah kirimu, maka engkau berikan sebelah kananmu. Arti kata apa? Kita memberikan balasan, tetapi balasan yang penuh hati yang bijak. Sana bukan balasan yang kembali menyakiti. Kalau saling tersakiti, maka terjadi apa? Bagaimana hubungan kita terhadap rasa takut tersebut? Akan terus beranak pinak. Selesai masalah muncul lagi. Nanti pasti ingat, ketika kau nanti melawan, dia akan cari celah lagi untuk menjatuhkan kita. Biasa dalam dunia pekerjaan seperti itu. Kita diuji dalam satu hal. Setelah itu apa? Dia mempersalahkan kita. Kalau kita berontak, muncullah pengikut-pengikutnya akan ngebully kita. Maaf nih, biasa kejadian dalam dunia kerja seperti itu. Makanya dunia kerja sekarang banyak circle-circlean. Percaya atau tidak percaya, itu kita alami. Dimanapun kita berada, akan ada laporan-laporan fiktif yang menyatakan kita buruk, jelek. Tetapi kalau kita benar sungguh-sungguh menunjukkan keyakinan kita kepada Allah, bahwa Roh Kudus mendidik kita, akan ada rasa kepekaan. Ada kepekaan spiritual yang gak mereka punya. Itulah dikatakan hikmat. Daud kenapa punya hikmat luar biasa? Karena dia tahu bahwa keputusan manusia selalu apa? Berpihak kepada yang lebih cantik, lebih fulus, dan lebih-lebih yang lain. Tapi bagaimana seorang rabi, seorang yang magang? Harus tetap rendah hati. Dan itu rabi pembelajaran. Walaupun posisimu pada saat magang, nanti pun menjadi orang pembesar, kau harus seperti itu. Itu yang harus dimiliki. Adanya apa? Adanya edukasi daripada Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengingatkan kita. Coba buka di 2 Timotius 1 ayat 7. Ini seorang Timotius jemaat Tuhan, anak yang masih muda. Dia dapat didikan dari yang namanya ibunya, ya agak panas ya. Ya, Sintike ya. Itu dia ada opungnya si Timotius. Selalu setiap hari dari kecil sudah mengajarkan hal apa? Hal-hal yang mendidik secara etika dan moral. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Ini yang kata keyakinan kepada Allah. Jadi adanya kuasa Roh Kudus. Kita baca jemaat Tuhan ayat yang ke-7, 2, 3 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Inilah yang selalu dididik oleh opungnya. Opung siapa? Opung si Timotius. Ya. Dan itu dibawa kemana-mana. Makanya nih, buat anak-anakku sekalian di gereja ini, ketika dididik orang tua, itu penting karena apa? Orang tua lebih berpengalaman masa-masa buruknya ketika juga masa-masa remaja. Punya pengalaman buruk. Kita yang lebih tua ini lebih punya pengalaman buruk. Supaya kalian gak seperti kita, maka selalu apa? Diingatkan. Warningnya apa? Seperti apa? Jangan lo seperti ini. Kalau orang tua berbicara, harus didengarkan dan harus diingat. Karena apa? Karena itu ultimatum surat khusus untuk anak-anakku, kata Rasul Paulus. Hai kau Timotius, jangan kau malu. Kata apa? Karena ada satu kebiasaan buruk daripada Timotius ini, tapi akhirnya dia bertemu dengan Rasul Paulus dan dia dididik secara spiritual dan akhirnya juga dididik oleh mamanya Sintike apa siapa, saya lupa gitu ya kan. Sintike sama opungnya. Nah, itu dididik untuk apa? Selalu memberikan edukasi bahwa roh daripada Allah itu sendiri memberikan satu pembelajaran, ya. Dikatakan bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi yang membangkitkan kekuatan. Dapat kesulitan, jangan putus asa, jangan mundur. Ayo maju terus. Karena apa? Karena kita yakin Allah
senantiasa, yang tadi pernah menyertai kita, yang kedua senantiasa ada Roh Kudus mengajari kita. Jadi kalau Kak Ica nanti mau pingin ke luar negeri, ke negara manapun, wilayah manapun yang masih muda-muda ini, ya paling kuat kita ini yang sekarang saya jalan 53 tahun nanti ke depan di 17 Agustus nanti, 12 Agustus nanti, ya ingat ada masanya saya sampai usia berapa. Tetapi didikan itu tidak ada waktu batasnya. Tidak akan pernah berakhir. Orang tuamu ini akan berakhir, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berakhir. Dimanapun itu berada, mau masuk labing kayak lo, mau masuk apa namanya dunia apa kayaknya, dunia omong-omong kayak gitu ya kan? Ya itu di semuanya itu kamu posisinya bisa nggak membawa diri? Pertanyaannya, bisa nggak di dalam dunia kegelapan kita masih menunjukkan karakter Kristus? Bisa nggak Kak Ica? Bisa. Tapi itu kita harus memang menjaga pergaulan. Saya pernah punya teman penginjilan, jadi dia masuk di klub-klub malam. Karena harus bikin laporan penginjilan lah. Jadi bikin laporan penginjilan, berapa jiwa yang kita datangi dan berapa memberikan konseling gitu ya kan. Lalu masuk dunia sana, nggak kuat dia keluar. Karena memang apa? Karena dia akan sama seperti orang pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Karena mereka apa? Karena mereka akan minum-minum, dipaksa minum. Nggak mungkin dia tolong, kalau nggak tolong nggak circle. Dia harus apa? Harus menunjukkan perform yang luar biasa. Dibilang, Pak saya udah pelepas Pak, nggak mau lagi Pak ke bar, nggak mau lagi ke sini Pak. Dan akhirnya apa? Didoai pelayan pelepasan dia. Jadi ya bukan melayani, akhirnya dilayani karena apa? Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baiknya. Habis energi kebaikannya itu habis. Karena klub-klub itu biasanya mereka itu apa? Ronda. Biasanya sampai jauh-jauh malam baru pulang. Kalau kuliah mukanya udah mulai pucat, ya kan? Karakternya udah mulai lama makin menyembunyikan, nggak tahu apa disembunyikan, apa dia alkoholik. Dan ternyata ya memang sih dua pelepasan dia mengakui dan akhirnya dia terjun dalam dunia kebebasan seperti itu. Dan kembali dilayakkan kembali, dipulihkan kembali, diyakinkan kembali adanya Roh Kudus mengingatkan. Kalau tidak itu baik untukmu, jangan bertahan di dalamnya. Amin. Keluar seperti siapa? Yusuf. Itu kan rumah pembesar Potifar itu mewah sekali. Semua serba ada, bahkan dia diangkat menjadi orang yang istimewa. Semua boleh dicicipi, kecuali jangan istrinya. Malah istri yang mau mencicipi si Yusuf. Akhirnya apa? Yusuf berani tegas menjaga kekudusannya. Karena Roh Kudus mengajar dia, Roh Kudus mengingatkan dia. Demikian juga yang pada saat ini Roh Kudus mengingatkan kita. Holy Spirit, Roh Kudus ya. Kalau Yesus dulu nyata-nyatanya di para rasul itu kelihatan wujud fisik manusianya. Tetapi Roh Kudus ini pribadi Allah yang ketiga, yang menyatakan untuk menolong, menyatakan kesalahan, untuk menegur kita, untuk mendidik kita, mengingatkan kita agar kita jangan jatuh dan terus jatuh. Ya, ada lagu dunia, tenggelam dalam lautan, aku jatuh dan jatuh lagi, atau jatuh bangun aku mengejar apa, mengejar dosa kali ya. Jadi jangan seperti itu ya. Karena apa? Karena sebab Roh Allah memberikan kepada kita roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kasih dan ketertiban. Amin. Ya. Maka dikatakan apa? Anakku kasih akan kutegur dan ku Hajar. hajar, harus dihajar. Kalau nggak dihajar nggak ngerti-ngerti, dibanti aja sekalian. Ya, dibanti apa? Pikirannya. Jangan sampai tunduklah kepada Allah. Ya, tunduklah kepada orang tua. Kasihilah orang tua. Kasihilah juga anaknya. Jadi ada hubungan timbal balik yang tadi. Yang ketiga, kita lihat jemaat Tuhan. Di sini adanya pertolongan Tuhan memberikan kemenangan. Di dalam adanya pertolongan Tuhan memberikan kemenangan. Ada satu keluh kesah daripada Daud ya jemaat Tuhan. Anak Daud yang paling dikasih siapa namanya, ada tahu? Absalom. Tahu Absalom? Sangat dikasihi. Saking mengasihinya, orang tuanya membiarkan dia menjadi apa adanya. Jadi kalau ada persoalannya, bukan ke orang tuanya dia cerita. Dia cerita ke siapa? Orang-orang, penasihat-penasihat luar. Sehingga apa terjadi? Dia nggak dihargai. Padahal setiap malam apa? Si Daud apa? Sujud tuh. Sembahyang terus. Dia sujud kepada Allah. Tuhan, aku mengasihi anak kesayanganku. Absalom, baliklah kepadaku. Nggak mau dia balik. Akhirnya marahlah dia. Absalom pun melarikan diri ke rumah tulangnya. Ketika dia pulang ke rumah tulangnya, tahulah tulang ini kan kadang-kadang memang satu yang yang disopani, yang dihargai sekali sama ponakannya. Tapi satu sisi lain ada modusnya si Absalom ini.
ketika si Absalom berada di rumah tulangnya, dia punya rencana lain memakai tulangnya itu supaya dia kembali kepada Daud, tetapi ibaratnya nggak langsung gitu loh. Nggak langsung Absalom minta ke bapaknya karena saking gengsi dan egoisnya. Dia suruh orang lain supaya izinkanlah anakmu. Akhirnya dia bilang apa? Bolehlah si Absalom ini datang kepada saya, tapi jangan melihat wajah saya. Berarti bagaimana perasaan orang tua kalau kayak gitu, jemaat Tuhan? Lu boleh balik ke rumah ya, tapi jangan kau melihat wajah saya. Kalau seorang itu ngomong kepada anaknya, bagaimana jemaat Tuhan? Berarti ada rasa marah yang begitu luar biasa. Tetapi di balik kemarahannya ada rasa cinta, ada rasa holong. Itulah daripada kasih daripada orang tua. Dan akhirnya jemaat Tuhan, dikatakan Absalom ini adalah orang yang sangat tampan sekali, yang sangat ganteng, rambutnya sangat tebal. Tapi akhirnya ketika dia dalam pelarian, pengasihnya dikejar-kejar sama namanya huru hara pada saat itu, akhirnya dia terjatuh dan akhirnya rambut yang dibanggakannya itulah yang akhirnya membuat dia mati tergantung. Karena dia nggak bisa turun, rambutnya yang dibanggakan tadi itu tersangkut di pohon dan dia akhirnya mati. Jadi dia dikuburkan tanpa menggunakan plakat makam atau apa ya namanya itu ya, nisan seperti itu. Padahal anak dikasihi. Itulah sesuatu kebanggaan. Tapi kalau cintanya tidak tepat pada tempatnya, itu jadi sesuatu yang mengerikan. Buat anak-anakku, buat kita punya hubungan keluarga, kasih itu memang harus disampaikan. Holong itu memang harus dikomunikasikan. Jangan pendam. Di sini si Daud ini selalu biarkanlah anakku nggak apa-apa, terserah, suka-suka dialah. Yang penting dia merajalela di luar sana. Dan akhirnya apa? Tidak ada lagi yang melanjutkan keturunan daripada Daud, tapi luar biasa. Ya, akhirnya Yesuslah yang lahir dari keturunan Daud. Dari keturunan nanti dipelajari jemaat Tuhan daripada kehidupan Daud itu sendiri. Jadi adanya pertolongan Tuhan yang memberikan kemenangan. Di ayat tadi mana tadi? Apa? Barapli. Yesaya 41. Yesaya tadi. Kita kembali ke titik 3 poin tadi itu. Ya. Naik. Ya, Yesaya 41 ayat 10 tadi. Naik. Yang ketiga adalah adanya pertolongan Naik. yang Tuhan berikan, yaitu kemenangan. Ya, 41. Yesaya 41 ayat 10. Kita kembali lagi kepada satu topik daripada tulisan Yesaya bin Amos ya. Ini salah satu pembelajaran hingga pada saat ini. Aku meneguhkan bahkan menolong engkau. Ini yang ketiga. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Amin. Ini ayat ini kira-kira ayat janji semata. Jadi apa sekedar hanya janji doang apa kenyataan jemaat Tuhan? Yang setuju kenyataan coba angkat tangan. Yang setuju bahwa firman Tuhan ini kenyataan coba angkat tangan aja. Yang Amin. dengan Amin. Tapi kan Amin. untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi ini bukan sekedar omongan, tetapi adalah perkataan Tuhan yang nyata, yang hidup di kehidupan kita saat ini tetap nyata dan iya. Bukan hanya bagi orang Israel, tetapi juga apa? Rafael, bagi orang percaya. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Jadi jangan takut. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau pada kemenangan. Pak, saya kan masih berdosa. Saya masih melakukan kebiasaan buruk. Bagaimana saya menang? Jawabannya apa, Rafael? Sebagai orang percaya generasi Tuhan, generasi yang percaya pada firman Tuhan. Saya kan baru melakukan dosa, saya kan baru melakukan kesalahan. Bagaimana saya menjadi orang pemenang? Kira-kira jawabannya apa? Bertobat. Tepuk tangan buat kakak Ica dulu dong. Wih. Harus bertobat total. Setiap hari kita harus bertobat. Mengalami pertobatan itu penting nggak? Itu penting sekali. Jangan anggap bahwa hidup kita ini biasa-biasa saja. Ingat, segala sesuatu akan Tuhan apa? Tuntut dengan keadilannya. Jadi bertobat. Mulut kita ini kalau misalkan 1 bulan melakukan pembicaraan yang kotor-kotor atau mungkin yang jahat, ya bertobat. Karena apa? Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Itu pernyataan Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Masa berkali-kali kita harus berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan rasa sakit ya. Saya yang tahu lagu itu luar biasa banget ya. Jadi banyak orang sekali sering tersesat karena apa? Karena tidak tahu ayat ini. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ganti kekuatan kita dengan kekuatan doa. Yang kedua, ingat bahwa Tuhan senantiasa memberikan kemenangan atas kehidupan kita.
Biarlah kiranya setiap firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini, bahwa menang dari rasa takut itu perlu harus memberikan diri untuk senantiasa memperlengkapi diri untuk tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Yang kedua, keyakinan kepada Allah, adanya kuasa Roh Kudus. Yang ketiga adalah pertolongan Tuhan selalu diberikan dalam bentuk kemenangan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita naikkan satu